Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, kita ucapkan dan panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Salawat serta salam semoga selalu Allah curahkan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Jamaah rahimakumullah, pengajian di bulan Ramadan setiap pagi ya. Insya Allah sebulanan alim berataan. Bayangkan pian 30 kali pertemuan atau 29 ya. Alim insya Allah. Cuman tugas kita berikutnya adalah bahwa setiap ilmu yang Allah beri kepada kita adalah anugerah yang harus kita syukuri, dan salah satu bentuk mensyukurinya diamalkan. Sedikit yang kita tahu tapi bujur-bujur diamalkan jauh lebih baik ketimbang kepala kita menjadi gudang pengetahuan tapi hanya sekedar konsep dan teori. Sebagaimana pada prinsipnya ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Ujar Nabi, riwayat dari Sayyidah Aisyah, yang paling Allah sukai dari amal perbuatan itu adalah yang bisa dilakukan berkelanjutan, terus menerus, sekalipun kada banyak tapi terus menerus. Dan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan sebuah bab yang berbunyi al-muhafadhatu 'alal amal atau al-muhafadhatu 'alal a'mal, menjaga keberlangsungan, berusaha untuk tetap konsisten amal perbuatan yang sudah dimulai. Itu yang disebut dengan istilah istiqamah. Ulama mengatakan al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Diberikan Allah kemampuan untuk mempertahankan keberlangsungan sebuah kebaikan walaupun tidak banyak. Yang disebut dengan istiqamah, jika dibandingkan dengan 1000 macam karomat, nah, kalau kita banyak berdengar, sering orang mengistilahkan dengan karamat wali ya. Wali itu bakaramat. Nah, 1000 karamah dibandingkan dengan kemudahan yang Allah berikan sehingga bisa mempertahankan keberlangsungan sebuah kebaikan, itu masih lebih jauh masih lebih baik istiqomah dibandingkan 1000 karamah. Nah, karena itu Imam An-Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin itu mencantumkan sejumlah hadis cukup banyak, yang dari kesekian hadis tersebut bermuara kepada bahwa kita mesti harus berusaha untuk menjaga keberlangsungan kebaikan yang telah Allah mudahkan kepada kita. Karena itu salah satu bentuk syukur atas kebaikan yang Allah berikan, kita mempertahankannya untuk tetap terus dapat melakukannya. Di antara hadis yang dikutip oleh Imam An-Nawawi, Rasulullah berpesan kepada Sayyiduna Abdullah bin Amr bin As, seorang sahabat yang terkenal ahli tahajud, bahkan jago dalam berpuasa. Ditepuk oleh Nabi pundaknya, lalu Nabi berpesan, la takun mitla fulanin kana yaqumu minal lail fataraka qiyamal lail.
nyawa jangan nengkai si anu lah. Sengaja inisialnya dirahasiakan. Kenapa? Karena bukan itu tujuan Nabi berucap jangan nengkai si anu lah. Kana yaqumu minal lail, tadinya dahulunya rajin sholat malam, wah ini kada lagi. Wah ini kada lagi. Sayyiduna Abdullah bin Amr bin As ini saking rajinnya sholat tahajud, bahkan saking jagonya berpuasa sunnah, sampai kada kepikiran lagi untuk berumah tangga. Fokus. Orang tuanya khawatir. Sayyiduna Amr bin As khawatir. Ini putus nanti keturunan mun kada dibiniakan. Kalau hanya itu aja, sampai terkesan tidak ada keinginan untuk menikah. Saking fokusnya untuk beribadah kepada Allah. Nah, cuman orang tua, itulah orang tua. Selalu menjadi pikiran apa yang terjadi pada anak-anaknya. Nah, maka dari itu sebelum ulun melanjutkan, kalau kita masih punya orang tua, hal-hal yang kita alami sejatinya tidak harus semua kita sampaikan kepada orang tua. Nang mana nang pahit-pahit disandam seorang aja. Nang pana pina kada nyaman jangan dikisahkan dengan orang tua kita. Tapi kalau nang menyenangkan hati, behimat kisahkan. Orang tua itu melihat anak-anaknya di rumah walaupun sudah berkeluarga, bakalahija nang jadi pikiran banar tuh kuitan, nang jadi pikiran banar. Atau melihat cucu kada sing ulanjaan, nang sedih benar tuh nang pakaian peninian, abah mamanya tidak sesedih itu, tapi kain nang nini ini nang luar biasa. Nah itulah Sayyiduna Amr bin As melihat anaknya sudah berumur, sudah saatnya melanjutkan keturunan nasab, ternyata asik beribadah. Akhirnya dinikahkanlah, dicarikan jodoh. Yang bercerita adalah Sayyiduna Abdullah bin Amr bin As sendiri. Dan setelah berumah tangga, tidak ada perubahan. Bebini kada bebini, sama nang kaya kada bebini. Bini dihigia kada deherani juga. Sampai pada akhirnya nang istri ini pun mengeluh. Bekesah itu kepada mertua. Tapi adabnya luar biasa. Mengeluhnya itu bukan inisiatif yang disampaikan, tapi mahadang mintuhan nang betakun. Nang kayak panak laki nyawa. Nah, ini pas benar nih. Makanya itu yang kadang ulun terapkan dalam hal menjalankan program sosial kayak madrasah, pesantren, panti asuhan. Sering ketemu dengan kawan-kawan yang memang secara zahir termasuk berada. Kadang-kadang berpikir dalam hati, mahadangi sidin aja. Dan Allah bukakan rajin hatinya. Bilanya tetamu, nang kayak Pak Ustadz pesantren, nah kena julun. Pesantren kita nang kayak Pak Ustadz, nah karena julun nih, tiwas betakun. Mahadang pian pang jurang nah kami lagi anu. Bila sudah berdahulu nang kayak itu, insya Allah itu sudah tanda Allah buka hatinya. Tapi bila dari awal sudah menghindar-hindar, behimat pian, kita bawai, alasannya macam-macam. Kalau kita tidak mampu untuk menata hati, malah kita akan terjebak dalam dosa pikiran, dosa hati. Mau orang ini sugih, kenapa melak? Kita udah buruk sangka lawan orang. Makanya untuk menjaga hal seperti itu, sering ulun biarlah orang yang berdahulu menakuni. Kenapa? Karena yang menggerakkan hatinya adalah Allah. Bila inya menakuni berdahulu, nah berarti Allah sudah bukakan hatinya untuk kemudian apa yang sejatinya kita sampaikan itu bersambut gayung. Namun sudah dari awal pian pina menghindar-hindar di peparaki.
Pina menghindar-hindar, apa kelihatan banget aja muha ustad nih kayak muha proposal gitu nah. Nah kayak muha proposal kelihatan mana, pina menghindar-hindar. Nah itu kalau kita tidak mampu menata hati pian. Anu gen inilah, itulah, inilah. Hati kita bisa jadi rusak. Kenapa? Karena kemampuan kita pada umumnya hanya memandang apa nang kasat mata. Pelihat kita berduit, orang tuh padahal kusutnya luar biasa kepalanya. Kusut pada kita nang kada berduit nih gini. Cuman pelihat kita kan seperti itu. Lalu kita utarakan, ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Nah di situ ujian buat kita. Timbul kita buruk sangka lawan orang. Timbul kita jahat perhatian dengan orang. Makanya Imam Al-Ghazali beliau di dalam bukunya Bidayatul Hidayah juga membicarakan secara sederhana al-qaulu fi ma'asil qalbi. Ini bahasan tentang maksiat-maksiat hati. Namun ingin ulun selesaikan dulu yang tadi ya. Jadi mengeluh ujar mintuha sabar dulu nakai. Kalau pina dengan berjalannya waktu ada perubahan. Ada perubahan. Jakanya perajuan tuh umpama mun nakai dia kisahnya abahnya bulikakan ulun sudah. Kada ada jua peran fungsinya di rumah. Jadi nakai koleksian nakai itu aja bulikakan ulun sudah. Nah, ternyata tidak ada perubahan. Sampai Sayyiduna Amr bin As pun kebingungan. Ini orang tua sampai kebingungan, padahal pengalamannya luar biasa dalam hal berumah tangga. Nah, untungnya pada saat itu mereka punya referensi yang luar biasa. Itulah Rasulullah. Maka datanglah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minta pendapat nang apa ya Rasulullah. Nah, kalau sudah sampai kepada Nabi, maka tidak ada masalah yang tidak selesai. Karena wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah bertutur kata berdasarkan nafsu, tapi apa yang diucapkan oleh Nabi merupakan wahyu yang Allah ilhamkan. Nah, di situ juga pelajaran buat kita. Hidup ini penuh dengan persoalan dan masalah. Siapapun yang datang ke kita membawa masalah, maka berusahalah untuk menghadiahkan solusi, bukan malah menambah masalah orang. Terlebih para ustadz, para pendai ya. Orang punya masalah, konsultasi, ternyata asal-asalan memberikan sebuah jawaban. Jika peribahasa kita langsung diberi resep. Padahal belum tentu sesuai dengan masalah yang dihadapi. Guru ya, anak ulun ini nah bebinian usianya sudah parak 20 tahun. Menurut pian sesuai dengan syar'i, nah, sesuai dengan syariat atau sesuai dengan sunnah. Ini nah kayak apa anak ulun? Kawinakan sudah. Nah, itu simple banget. Padahal kan sebenarnya yang paling tahu dengan anak itu kan orang tuanya. Mentalnya, kesiapannya, apakah sudah bujur-bujur matang, pendidikannya. Karena itu menikah di dalam Islamnya tidak hanya sekedar satu hukum. Di dalam Islam itu menikah bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi haram. Itu menikah. Tergantung, ya istilah dokter itu kan pasien. Mun diberikan obat neng ini ketinggian dosisnya malah membahayakan. Nah, malah membahayakan. Bahkan ulama, pakar hukum, mereka menjelaskan menikah itu ta'tarihi ahkamul khamsah. Hukumnya aja bisa 5 macam. Jadi tidak mutlak sunnah, tidak mutlak wajib, bisa jadi haram. Mencagar umpama dinikahkan cagar timbul mudarat, maka jadi haram. Tapi sebaliknya kalau kada menikah timbul berzina, maka wajib pulang menikah. Itulah yang dalam konsep hukum al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adama. Illat hukum itu yang sangat menentukan.
Nah, untuk memahami ilat hukum itu tidak bisa kita langsung menjawab serta-merta, dipahami dulu masalahnya yang kayak apa. Sehingga apa yang kita sampaikan itu bujur-bujur solusi, bukan nambah masalah. Laki bini bakalahi, padahal hanya kawin. Bulik ke rumah bakesah, ujar nang ding sanak penuhannya han apa tia. Timpulonya masih anum, jangan menghadang Tuhannya, jangan menghadang anak banyak, timpulo anak masih sikung. Bukan untuk mendamaikan, malah menyuruh orang berpisahan. Kadang-kadang seperti itu. Nah, apa jarunda semalam? Jakanya umpama memberikan nasihat. Nanggaran berumah tangga itu sebagaimana kita berharap sisi lebih dari pasangan hidup kita, kita juga harus siap menerima kekurangannya. Jangan hanya berharap sisi lebihnya aja, kada mau menerima kekurangannya, itu kada adil ngarannya. Itu kada adil. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Amr bin As, atur jadwal pertemuanku dengan anakmu. Setelah diatur, lalu bertemulah Abdullah bin Amr dengan Rasulullah. Nabi tidak langsung menjurus kepada inti dari masalah, yaitu keluhan istri. Kenapa? Karena itu pasti akan membuat Abdullah bin Amr bin As merasa malu. Langsung ditembak ya, merasa malu. Langsung ditembak. Nabi tidak seperti itu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menghadirkan solusi melalui hal yang dibanggakan oleh Abdullah bin Amr bin As. Apa ujar Nabi? Unda dengar nyawa rajin sholat malam. Bahkan di dalam sholat itu engkau khatamkan Al-Quran. Unda dengar. Setiap berapa malam gerang dalam sholat nyawa ini menghatamkan Al-Quran Abdullah. Ditanya prestasi, bangga bekesah. Ya Rasulullah, ulun khatamkan setiap malam ya Rasulullah. Berarti 30 juz semalaman. Bayangkan kalau membaca Al-Quran 30 juz semalaman, kira-kira berapa jam? Sehingga dari situ Nabi menarik kesimpulan, oh pantas malam hari bini kada teherani. Orang membaca Al-Quran mengkhatam di dalam sholat pula. Baik, tapi kan masih ada waktu di siang hari. Mun malam kada kawa. Jadi ujar Nabi pulang, unda dengar juga nyawa rajin puasa. Itu pasti ya Rasulullah. Bangga kan ditanya prestasi. Kayak apa gerang nyawa puasanya? Ulun puasa tiap hari ya Rasulullah. Puasa tiap hari. Berarti ini yang menjadi sebab ini kurang perhatian. Nah, kalau begitu, jar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau boleh aku saran, ya Nabi, ini sedikit terjemahnya penyesuaian ya, supaya bahasa pendekatan. Kalau aku sarankan ya khatamkan Al-Quran itu dalam sebulan lah. Artinya kan satu malam cukup 1 juz. Cuman karena Nabi menyampaikannya dengan upaya tidak mengarah kepada inti masalah, Abdullah bin Amr bin As tetap kada paham maksud Nabi. Ya Rasulullah, kelawasan sebulan, ulun sanggup lebih cepat dari itu. Baik ya Nabi, kayak apa kalau 20 malam? Kelawasan 10 malam masih kelawasan. 1 pekan seminggu kelawasan. Dah gini aja ya Nabi. Menyewa hakun masih tadi. Khatamkan dalam 3 malam. Jangan kurang dari itu. Nah, kalau kita hanya memotong hadis khatamkan dalam 3 malam jangan kurang, lain jadi pemahamannya kalau kita potong di situ aja. Lalu sunnahnya lalu menyerempet ke sana kemari tak. Berarti Imam Syafi'i tidak melaksanakan sunnah. Kenapa? Imam Syafi'i malam sekali khatam, siang sekali khatam.
sangat tidak sunnah sekali berarti kalau kita potong di situ. Tapi kalau kita pelajari secara keseluruhan kan ini ada masalah lain. Jangan kurang pada 3 malam. Cukup 3 malam. Nah, lalu masalah puasa ya Nabiullah Daud alaihissalam itu punya amalan yang luar biasa di sisi Allah. Beliau berpuasa halat hari. Nah, bagus benar mun dia turuti amalannya. Maka setelah Sayyiduna Abdullah bin Amr bin As melaksanakan apa yang disarankan oleh Rasul, ditakuni oleh Amr bin As, menantu perempuannya, ranai sudah, kayak apa lakinya mah? Ranai, alhamdulillah udah ada waktu. Sementara Sayyiduna Abdullah bin Amr bin As tidak menyadari sedikit pun nang di ujar bahasa kita, nang diunting Nabi itu bukan masalah ibadahnya itu. Tapi ada hak istri yang juga perlu diperhatikan. Maka dari itu juga pada kitab hadis Riyadhus Shalihin ada bab al-iqtisadu fit ta'at. Di dalam bab itulah cerita yang ulun sampaikan tadi, cerita Abdullah bin Amr bin As yang kada teherani bini itu dicantumkan oleh Imam An-Nawawi. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itulah selain kita mesti beribadah, beramal soleh, kita juga dituntut mesti cerdas. Ada keseimbangan yang harus kita selalu jaga dan perhatikan. Jangan over dalam satu sisi sehingga mengorbankan kewajiban yang ada di bagian lain. Ibarat makanan dengan segala asupan. Kadada gula di awak kita, kadada juga tenaga. Kebanyakan gula di awak kita, diabetes pula. Kolesterol kayak itu juga. Keseimbangan itu yang sangat penting sekali. Nah, agar itu seimbang, Allah Subhanahu wa taala tegaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa kita mesti harus selalu ukur batas kemampuan. Allah saja tidak membebani di luar batas kemampuan. Kenapa kadang-kadang kita memaksakan yang di luar kemampuan kita? Dan karena itu pula tidak ada satupun aturan-aturan Allah itu yang bentuknya sampai membuat seseorang itu hidup dalam keadaan kesulitan. Sampai ketika menghadapi kesulitan pun karena kondisi-kondisi tertentu, maka hukum itu hadir memberikan dispensasi. Karena itu dalam Islam hukum itu terbagi kepada 2, kaitannya dengan kemampuan. Ada yang namanya azimah, ada yang namanya rukhsah. Perempuan yang haid ketika tidak berpuasa di bulan Ramadan itu tidak melanggar aturan atau tidak, bukan berarti tidak menjalankan aturan. Dia sedang menjalankan aturan. Perempuan yang tidak berpuasa karena haid, beda laki-laki yang ada puasa. Bepada haid, dustainya banara itu bepada haid. Haid jar, soalnya bini unda di rumah nang haid. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang persepsi itu membuat kita terpleset dalam bersikap, memahami. Salah satunya kemarin ulun ngisi acara menjelang Ramadan di Aula Serbaguna Kota Waringin Timur, sampai dihadiri oleh Bupati, Wakil, kemudian Sekretaris Daerah ya, termasuk PLT menjelang Ramadan ya, sekitar 4 hari sebelum Ramadan kemarin. Jadi ada yang bertakun, nah kayak Pak Ustadz ya, ada sebuah wacana bukan orang yang berpuasa aja yang harus dihormati, orang kada berpuasa gini harus dihormati juga kan, kayak itu konon katanya itu dari
liberal ya, Islam liberal. Karena menyangkut peraturan daerah. Rumah-rumah makan itu dibatasi. Kalaupun buka ya menjelang. Tapi jangan bisukan ini buka sudah ubarna pepuyo bekipas. Dilarang tempat-tempat hiburan. Kan alasannya gini. Negara kita ini kan bukan negara Islam, tapi multi. Ketika non-muslim tidak berpuasa, mereka kan memang tidak wajib berpuasa. Bahkan ketika ada muslim yang tidak berpuasa, itu kan urusannya dengan Allah Ta'ala. Bukan urusan kita, urusannya ada berpuasa. Tapi yang sebagai manusia masih berhak untuk dapat fasilitas umum. Lagian pulang yang nang berjualan tunya kada ada jo menjuali menawari orang nang berpuasa. Nang dijualinya memang orang kada berpuasa aja. Jadi bukan kan biasa spanduk bulan suci Ramadan, mari kita hargai orang yang berpuasa. Orang nang kada berpuasa pun perlu dihargai. Nah, jadi dulu nang ini. Kalau puasa bagi umat Islam itu soal pilihan, bujur. Kalau puasa itu soal pilihan. Nang memilih berpuasa kita hargai, nang memilih kada berpuasa pun kita hargai. Kalau itu soal pilihan. Ini masalahnya bukan soal pilihan, soal kewajiban. Soal kewajiban. Artinya yang berpuasa menjalankan kewajiban. Yang tidak berpuasa tanpa uzur, tanpa alasan, berarti tidak menjalankan kewajiban. Jadi jangan kita bangun sebagaimana yang berpuasa harus dihargai, dihormati. Yang ada berpuasa, gini manusia juga harus dihargai juga. Bujur kalau berpuasa itu adalah sebatas pilihan. Kita sebagai umat Islam kan memandang dan meyakini puasa itu merupakan kewajiban. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, rasanya pas bola limbah ini adakah lagi sekali? Adalah rasanya. Masalahnya ini materi ini kada tuntung kayaknya nih. Berlanjut. Kita kembali kepada masalah yang di awal tadi, yaitu istiqomah. Istiqomah itu perlu sekali meluruskan persepsi kita dalam memandang sesuatu. Kadang kita beribadah itu bukan dorongan, pengetahuan, atau bukan didasari pengetahuan, tapi didasari oleh ambisi atau nafsu. Kenapa? Karena faktanya ada orang yang beribadah itu sampai oper. Pada dasarnya bukan ibadahnya yang salah, tapi dia tidak paham sistem dan aturan beribadah serta substansi ibadah kepada Allah itu yang tidak dia pahami. Sehingga seakan-akan behimat sampai-sampai ya tadi hilang keseimbangan. Maka perlunya ilmu pengetahuan. Karena itu Rasulullah bersabda, "Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah jadikan dia mengerti tentang urusan agama, faqih, paham hak dan kewajiban. Jaka paribahasa ulun ilustrasikan seperti mainan anak-anak. Nang bongkar pasang tuh. Ada yang berbentuk angka, berbentuk huruf, ada yang berbentuk kotak, bulat, ataupun berbentuk lain. Lalu dilepas. Nah, tugas kita tidak hanya sekedar memasang, asal pasang. Yang penting udah terpasang berataan, bukan sekedar itu. Kalau umpama lobangnya itu berbentuk A, maka yang dimasukin yang berbentuk A di situ. Jangan nang segi 4 dikajal, kawa jua masuk, bujur.
Hawa masuk, bujur dikarasi. Karena bentuknya kan elastis lah. Bujur aja. Dalam kita menjalankan agama tidak seperti itu. Kita perlu faham ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Kalau A, jangan ditaruh di lubang B. Walaupun mau dikarasi masuk. B, jangan dikarasi di lubang C. Masing-masing sudah ada wadah dan rumahannya. Begitu juga zakat tidak dipaksakan kepada orang miskin, tapi zakat dititipkan kepada pundak orang kaya. Berdakwah pun juga sama, tidak dititipkan kepada orang yang belum memenuhi kriteria. Walaupun kita kan disuruh berdakwah, ud'u ila, iya, tidak salah, tapi lengkapi dulu, benahi dulu. Itu yang biasa menyebabkan terjadinya penyesatan. Wa faqidu syai'i la yu'ti. Kita memang disuruh berbagi, tapi kalau kita belum punya, apa nang dibagi? Dipaksakan, rentan akan menyesatkan orang. Kalau dipaksakan. Makanya pepatah mengatakan, man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Barang siapa yang berbicara bukan pada pan dan keahliannya, pasti dia akan mendatangkan hal yang aneh-aneh, melelain dia pada orang lantaran memaksakan. Termasuk yang kadang semangatnya benar tapi tidak ngukur. Apa? Kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu bujur 1000%. Tidak ada yang salah. Kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Benar. Kalau ada 1.000.000%, 1.000.000%, tidak ada yang salah. Cuman kita ini punya kapasitas enggak untuk merujuk, sehingga kadang-kadang terkesan Imam Syafi'i itu selevel kita, Imam Abu Hanifah itu sama aja juga dengan kita. Sering ulun umpamakan begini. Sekelompok tikus rapat memanderakan nangkapa mengatasi supaya tidak ada lagi korban berjatuhan dari tikus karena dimakan kucing. Rapat, masing-masing memberikan pendapat dan pandangan, yang pada akhirnya salah satu sebab kenapa selalu ada korban, kita, ujar si kucing, ujar tikus nih, kita tidak punya waktu untuk lari menyelamatkan diri saat kucing datang. Jakanya kita punya waktu yang cukup, kita selamat. Lalu mbah kayak apa solusinya? Supaya kita punya waktu bila kucing itu datang, kita harus membuat sebuah tanda. Apa tandanya? Kucing dikekalungi lonceng. Andak lonceng di pinggulunya. Jadi bila berparak cering. Oh, bukahan kita sudah. Gagasannya betul. Cuman pertanyaannya siapa nang memasangnya? Baya berparak sudah dimangsanya oleh kucing. Nang memasangnya siapa? Kalaupun memang itu solusi terbaik, memasangnya pasti ada teknik, ada cara, ada siasat. Kadang nasa cing nih pasang pian bakal kalung cing lah, yang mungkin tupang. Jadi kadang-kadang betul kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak salah. Cuman siapa kita? Apalagi sampai kemudian kita menghujat sosok yang ilmunya lebih mumpuni dari kita. Itu yang kita gugat. Seakan mereka tidak faham, seakan kita lebih paham dari mereka. Padahal jika ditanding, ya Allah, kada apa-apanya pengetahuan kita. Dan itu juga terjadi di zaman sahabat.
ketika Sayyidina Umar, beliau digugat oleh sekelompok orang kaya korban pencurian. Para pencuri tertangkap. Akhirnya mereka pun menuntut potong tangan sesuai dengan perintah Allah. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Potong tangannya. Tapi ternyata Sayyidina Umar tidak melaksanakan hukuman potong tangan. Geram mereka. Akhirnya menggugat. Bahkan ada yang menuduh Umar tidak taat dengan hukum Allah. Umar tidak taat dengan hukum Allah. Kalau bahasa Wahini ini sudah boleh di-impeach, sudah boleh diturunkan ini, jaka bahasa Wahini lah. Tapi Sayyidina Umar kemudian memberikan penjelasan. Kata Sayyidina Umar, bukan aku tidak tahu dengan ayat itu, bukan aku tidak melaksanakan amanat yang terkandung pada ayat itu, tapi situasi sekarang kan musim krisis. Mereka yang mencuri setelah diperhatikan, mereka sekedar bertahan hidup, bukan profesi. Dan mereka ketika tidak dipotong tangan bukan berarti mereka bebas begitu saja. Ada alternatif lain hukumannya yang disebut dengan ta'zir. Jadi dalam Islam tuh sanksi itu ada 3 macam. Ada yang namanya had, qisas, dan ta'zir. Had itu sanksi yang telah ditetapkan dan tidak boleh ditawar-tawar, di mana sanksi hukuman itu tidak sejenis dengan kesalahan, itu namanya had. Contoh seperti berzina, dicambuk atau dirajam. Bukan dizinahi juga kan? Itu namanya had. Atau mencuri, bukan dicuri juga hartanya sebagai balasan, dipotong tangannya. Tidak boleh diutak-atik. Itu namanya had. Sedangkan qisas itu adalah sanksi yang juga tidak boleh ditawar-tawar. Tapi sanksi itu satu jenis dengan kejahatannya. Memotong telinga orang sebelah kanan, potong juga telinganya sebelah kanan. Menghilangkan nyawa orang, hilangkan juga nyawanya. Itu qisas. Tapi untuk 2 hal ini memang terlihat sadis. Tapi untuk terrealisasikannya persyaratannya sangat ketat. Sangat ketat. Sehingga terkesan pada akhirnya hanya sekadar momok. Tapi kan di zaman Nabi ada yang namanya rajam. Betul. Di zaman Nabi juga ada namanya potong tangan. Betul. Tapi kasusnya sangat sedikit, sangat minim. Itu pun yang dirajam itu bukan karena tuduhan yang terbukti, tapi karena pelaku yang menuntut untuk dibersihkan. Padahal Nabi sudah berkali-kali untuk menyuruhnya menarik dari pengakuan. Tetap yang bersangkutan, ya Rasulullah tahhirni, ya Rasulullah tahhirni. Itu kan seorang perempuan tiba-tiba datang, ya Rasulullah bersihkan aku ya Rasul. Ada apa ya Nabi? Saya telah berzinah ya Rasulullah. Hati-hati ya Nabi, jangan sembarangan bocah. Benar ya Rasulullah, saya telah berzinah. Nabi tidak langsung percaya, suruh sahabiah, sahabat perempuan, coba dicium bang muntungnya, kalau pina bau alkohol, bau minuman khamar, artinya dia meracau. Ternyata tidak ada tanda-tanda dia mabuk. Apa ujar Nabi? Ndak ada percaya kecuali nyawa bawa bukti. Pulang perempuan itu. Maksud Nabi itu udah kayak itu jangan anu lah. Ternyata beberapa bulan kemudian datang, parut ganal sudah. Nah ini buktinya ya Rasulullah, bersihkan ulun ya Rasulullah, ulun pengen taubat. Bersihkan ya Rasulullah.
Ini buktinya ulun tidak punya suami, ulun hamil. Apa aja Nabi? Bulik dulu sampai nyawa melahirkan. Nabi berharap dia dalam rentang waktu sampai melahirkan itu menarik pengakuannya, membatalkan pengakuannya. Ternyata setelah beberapa bulan datang lagi menggendong bayi merah, ya Rasulullah, saya sudah melahirkan. Bersihkan saya ya Rasulullah. Apa ujar Nabi? Pulang dulu sampai selesai menyusui. Sampai kekanakan tuh ganal berjalan kawa digandeng. Nabi pun bertanya, ada nggak di antara kalian yang mengasuh anaknya? Jadi rajam itu karena pengakuan pelaku, bukan tuduhan yang terbukti. Tidak ada rajam yang dilaksanakan di zaman Nabi itu atas tuduhan yang dibuktikan, tidak. 1-2 kasus itu karena permintaan yang bersangkutan ingin dibersihkan. Jadi kata Sayyidina Umar, sekarang masa pancaklik, krisis, sehingga hukumannya tidak bisa diterapkan hukuman had, potong tangan tidak bisa, tapi berpindah kepada takzir. Takzir itu sanksi yang dinilai dapat memberikan efek jera, bisa dipenjarakan umpama, atau disuruh melakukan pekerjaan berat untuk waktu tertentu supaya memberikan efek jera, itu takzir. Dan takzir ini relatif, penilaian yang berwenang. Apa yang harus diberikan supaya memberikan efek jera? Itulah yang dipahami oleh Imam Asy-Syafi'i ketika ada yang datang, guru, ulun ini kebablasan puasa. Napa gerah? Ulun ya kebablasan tadilah hubungan suami istri di siang hari. Apa nang kira-kira tebusannya buat ulun? Puasa 2 bulan berturut-turut. Mun ulun kada mampu, Bang, ulangi. Mun kada mampu, paksa. Kada dakah pilihan lain? Kada dak. Puasanya 2 bulan berturut-turut. Bulik. Tidak lama kemudian ada pulang yang datang dengan pertanyaan yang sama. Nyawa merdekakan seorang budak. Mun ulun kada ada duitnya, Bang, nabung. Walaupun nyawa harus kerja keras. Kalau kada kawajo, Bang, tatap paksa harus bisa memerdekakan seorang budak. Beda jawabannya. Banyak yang melihat mendengar penasaran murid Imam Asy-Syafi'i. Kalau mun orang yang kayak tadi tidak punya kapasitas tapi mengusung semangat yang luar biasa. Wah, Imam Syafi'i menjawab tidak sesuai dengan sunnah. Padahal kan sunnahnya seseorang datang di zaman Nabi dengan keluhan yang sama, ujar Nabi, merdekakan budak. Ulun kada kawa puasa 2 bulan berturut-turut. Ulun kada kawa beri makan 60 orang miskin. Ulun kada kawa jua. Nabi pun akhirnya masuk ke dalam rumah, diberikan sekeranjang kurma. Nah, bagikan kepada orang miskin di Madinah. Nabi malah mengeluarkan duitnya, bahasa kitanya kayak itu. Ya Rasulullah, kalau ada yang miskin dan yang lebih miskin, siapa yang diutamakan? Ya jelas yang lebih miskin. Di Madinah ini kami sekeluarga di pemiskinnya ya Rasulullah. Enggak itu bawa bulik beri makan anak bini nyawa. Alur hadisnya kan seperti itu. Tapi Imam Syafi'i menjawab. Lalu kata Imam Syafi'i, yang pertama yang datang itu orang sugih. Mun disuruh memerdekakan budak, 10 orang budak gennya. Kawa, kalau disuruh memberi makan 60 orang miskin sekampungan, hari-hari membukakan orang puasa gawiannya aja. Sehingga tidak memberikan efek jera. Tapi kalau disuruh puasa 2 bulan berturut-turut, jaranya tuh. Sedangkan yang kedua tuh orang miskin. Kalau disuruh puasa 2 bulan, jangankan 2 bulan, sepanjang tahun hari-hari lapar jaga gawiannya. Kan tidak memberikan efek jera. Nah, itu yang dipahami oleh para ulama salafus saleh kita. Mungkin kita hanya sekedar bermodal sebuting hadis, tidak sesuai dengan sunnah. Nyawa 4 sunnah, kau 4 ulama kah? Lalu nangka itu jalan lo tak?
Itulah perlunya kita faham. Perlu kita faham. Jadi ketika kita menemukan ada seorang ulama kapasitas ilmunya luar biasa, lalu punya fatwa atau punya pendapat yang secara kasat mata semampu kita pengetahuan kita ada hadis yang berseberangan, silahkan mengamalkan hadis, tapi jangan kemudian menjatuhkan tidak sesuai dengan sunnah. Kita nang kada paham. Ya nang pernah ulun contohkan dulu dengan pian. Jadi Imam Malik tidak ada sunnahnya puasa 6 hari Syawal. Itu tidak sunnah. Tapi kalau berpuasa di bulan Syawal silahkan. Cuman bukan atas nama puasa 6 hari bulan Syawal. Sebagaimana puasa Senin, puasa Kamis. Tapi kalau ingin puasa, puasa aja di bulan Syawal. Cuman mengatasnamakan. Padahal hadisnya kan jelas. Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu bisittin min Syawal faka'annama shoma ad-dahra kullah. Barang siapa yang puasa Ramadan dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal, Nabi dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal, bisa aja puasa Senin Kamis. 6 hari di bulan Syawal tadi kan masih umum. Di samping itu hadisnya pun sekalipun sahih ahad. Tapi Imam Malik kok bisa mengatakan puasa khusus nang niatnya 6 hari tadi itu ndak sunnah. Kenapa? Karena aku tidak melihat satupun guru-guruku yang mengamalkan seperti itu. Imam Malik generasi tabi'in, guru-gurunya generasi sahabat. Sahabat pasti dari Nabi. Itu yang disebut dengan amalu ahlil Madinah, kebiasaan yang terlaksana di lingkungan orang-orang Madinah di generasi pertama, kedua, dan ketiga. Tidak dibicarakan tapi terlaksana, itu menjadi dasar hukum dalam fikih Imam Malik. Walaupun tidak teriwayatkan dalam kitab-kitab hadis, tapi terlaksana, maka ini disebut dengan hadis yang terlaksana, bukan hadis yang terbaca atau terucap. Disinilah kadang-kadang ulun, ya Allah, kalau kita umpama tidak ikut mengamalkan, ya sudah cukup. Tapi kemudian kita mengatakan, itu tidak ada hadis sama sekali. Sudah seberapa banyak kan kita menggali. Kalau pina kita nggak ada sampai. Kalau memang kita tidak ikut, tidak sependapat, cukup kita tidak ikut mengamalkan. Itu udah cukup. Tapi kemudian kita menghakimi, itu kada ada hadisnya. Kita seorang al-hafiz kada jua. Kita seorang muhaddis kada jua. Kita hanya ketemu di internet. Itu aja. Nah, jadi barangkali ini dulu yang dapat ulun sampaikan, sudah 6:30 barangkali. Mulai sudah kental liur ulun. Buka puasa lawas lagi kan masalahnya. Ya mun haus kena. Jadi ini dulu yang dapat ulun sampaikan, ya hanya sekedar kita membuka wacana, mencerahkan agar kita lebih giat lagi untuk belajar. Cuman ingin ulun garis bawahi, banyak yang kita ketahui kalau tidak ada yang kita amalkan, dia hanya menjadi koleksi yang tidak berguna. Selain hanya apa istilah kita tuh, punya kebanggaan karena diberikan pengetahuan. Sebaliknya, tidak banyak yang kita tahu tapi betul-betul kita amalkan, itu akan jauh lebih baik. Qalilun minal ilmi ma'al amal, itu khairun min katsiril ilm dunal amal. Sedikit yang kita tahu tapi kita amalkan jauh lebih baik ketimbang banyak tahu tapi tanpa ada satupun yang kita amalkan. Yang kadang-kadang jadulun sering perbedaan komentator dengan ilmuwan. Kalau komentator tuh sedikit tahu tentang banyak hal, atau wartawan lah, wartawan sedikit tahu tentang banyak hal. Bawai pandai bola nyambung, pandai ekonomi nyambung, politik nyambung, tapi sejumput-sejumput ini sedikit tahu tentang banyak hal. Kalau ilmuwan banyak tahu tentang sedikit hal.
Apalagi komentator, pian komentator tuh paling hebat sedunia sudah. Itu komentator paling hebat sedunia udah. Messi aja dipadakannya salah, pian. Ronaldo aja mestinya menendang nang kayak ini. Messi itu mesti menggocek bola tuh nang kayak ini. Oh, Messi aja dipadakannya salah. Unjuki aja bolanya ada bisa juga aja. Itu komentator tuh. Nah, ini yang dapat ulun sampaikan. Ampun maaf jika ada salah hilapnya. Terima kasih, jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.